Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nur Abdillah Setiadi di channel Nur Abdillah. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah cerita ataupun motivasi mengenai kebaikan dan keburukan. Yang pertama adalah mengenai kebaikan. Saya selama hidup di dunia ini percaya betul bahwa kebaikan adalah sebuah pohon tanpa ladang. Kenapa demikian? Mungkin kemarin saya menyampaikan bahwa ketika kita berbuat kebaikan, tidak usah mengharapkan imbalan ataupun upah ataupun embel-embel. Tapi secara tidak langsung, walaupun kita tidak mengharapkan, kebaikan itu bumerang yang kita lempar dan suatu saat akan kembali lagi kepada kita dalam bentuk kebaikan pula. Tadi saya menjelaskan bahwa kebaikan adalah pohon tanpa ladang. Ketika kita menanam kebaikan atau berbuat kebaikan saat ini, mungkin kebaikan itu tidak akan datang seketika. Bisa jadi kebaikan itu datang esok hari, lusa, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, atau kapanpun itu. Tapi saya selalu percaya bahwa kebaikan akan kembali kepada kita. Begitu pula dengan tempatnya. Ketika kita melakukan kebaikan, katakanlah di Jakarta, bisa jadi kebaikan itu akan berbalik kepada kita, entah saat kita di Bandung, di Purwokerto, dan lain sebagainya. Tapi insya Allah kebaikan itu akan berbalik kepada kita dalam bentuk kebaikan. Sama halnya dengan keburukan. Keburukan juga demikian. Mungkin ketika kita berbuat keburukan sekarang, karma itu nggak datang seketika. Tapi bisa jadi 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Tapi tunggu saja waktunya. Apakah kalian pernah mendengar sebuah kisah seorang yang seumur hidupnya itu melakukan zina atau sebagai seorang pelacur? Kemudian ketika di padang Sahara, dia bertemu dengan seekor anjing. Anjing itu sedang sangat kehausan. Dan sang pelacur ini memberikan air minum kepada si anjing ini dengan hati yang tulus. Mungkin kalau kita hanya sebagai orang Islam yang di kulit, kita enggan untuk menolongnya. Karena apa? Bukan apa-apa. Agama kita menyebutkan bahwa anjing itu adalah haram. Itu syariat. Tapi akhlak berbicara lain. Akhlak memberikan motivasi, gairah kepada sang pelacur untuk memberikan air minum kepada anjing tersebut. Lah, karena wasilah itulah seorang pelacur itu bisa mendapatkan ganjaran jannah atau surga. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tidak ada balasan sebuah kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Saya juga memiliki sebuah cerita bahwa keburukan itu bisa dibalas dengan keburukan. Jadi ceritanya begini. Suatu ketika Nasruddin Hoja itu hidup di masa suap menyuap itu marak sekali. Beliau pernah dijadikan sebagai saksi atas kasus yang sudah disetting supaya Nasruddin Hoja ini ikut berbohong. Begitu pula hakimnya di kasus tersebut sudah disuap juga. Hakim sudah disuap, Nasruddin sebagai saksi sudah disuap. Jadi kasusnya itu ada seseorang yang melaporkan ke pengadilan bahwa si A atau
terlapor itu meminjam gandum kepada pelapor. Padahal si A itu tidak meminjam gandum sama sekali. Tapi si pelapor itu merekayasa bahwa si A itu meminjam gandum dan si pelapor menghutangi gandum. Gitulah. Intinya direkayasa. Setelah itu tibalah waktu persidangan. Setelah semua saksi diperiksa, tibalah waktu Nasruddin Hoja. Wahai Nasruddin, berikanlah keteranganmu. Nasruddin dengan gamblang memberikan keterangannya. Pertama ditanya, wahai Nasruddin, apakah si A itu meminjam gandum dan si pelapor itu meminjamkannya? Iya. Kemudian Nasruddin memberikan tambahan. Iya. Dia meminjamkan terigu kepada si A. Hakim bingung, loh, yang ditanya gandum kok jawabannya terigu. Terus Nasruddin menjawab, apalah bedanya bahwa pengadilan yang bohong, tuntutan yang bohong, diberikan saksi bohong, pernyataan yang bohong, bahwa keburukan itu dibalas dengan keburukan. Yang dimaksud Nasruddin itu seperti itu. Pengadilan yang bohong dibuat-buat, maka kesaksiannya pun dibuat-buat. Itu adalah contoh keburukan dibalas dengan keburukan. Dalam hidup pun selalu ada hal demikian. Kalau orang Jawa itu ada karma. Mungkin kalau misalnya kita bilang percaya ke karma, berarti kita tidak percaya dengan takdir Tuhan. Bukan begitu, tapi pitutur Jawa itu memberikan informasi bahwa dari karma itu ada ibroh yang harus kita ambil. Bahwa kalau kita buat baik, balasannya baik. Kalau kita berbuat buruk, balasannya adalah buruk. Seperti itu gampangannya. Jadi dimanapun kalian berada, entah kalian dekat dengan keluarga ataupun jauh, ingatlah senantiasa berbuat baik. Kapan kebaikan dibalas dengan kebaikan? Tunggu saja waktunya. Tinggal menunggu, kalau orang Jawa wayahe. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.